Halo, nama saya Aditya Jamuri. Di video ini saya akan menjelaskan tentang pembuatan aplikasi login registration menggunakan React sebagai front end dan Go sebagai back end. And let's go. Oke, baik, kita akan membahas tentang materi dari pembuatan aplikasi login and registration ini ya, menggunakan JWT with Go and React. Oke, kita akan bahas flow-nya ya. Di sini untuk FE-nya kita akan buat menggunakan React ya, with Axios Hook. Backend-nya kita akan menggunakan Go ya, untuk mengolah JWT-nya ya. Dan untuk interaksi antara backend dan frontend kita akan buat RESTful ya, sehingga mereka dapat berinteraksi satu sama lain. Dan untuk servernya kita menggunakan Google Cloud. Di sini nanti saya sudah install Postgre dan JNX ya untuk web servernya, sehingga nanti kita bisa deploy frontend dan backend di sana, ditengahin oleh JNX nanti ya. Dan di Beaver untuk monitoring database-nya nanti agar mudah untuk dipresentasikan. Di FE kita nanti akan buat login form and registration form. Untuk backend-nya nanti kita akan intinya membuat dua itu ya, API yaitu sign in and sign out. Oke, kita bahas untuk Axios-nya ya. Apa itu Axios? Itu adalah library dari React ya untuk HTTP client agar bisa berinteraksi dengan backend. Sini Axios ini cukup powerful sekali. Ada banyak fitur yang dapat digunakan di Axios ini, meliputi sebagai berikut ya. Cukup enak sih untuk digunakan pembahasan kita kali ini ya. Dan cara installnya seperti ini ya. Untuk Axios-nya, pure untuk Axios. Tapi di sini kita ada fitur Axios Hook ya. Axios Hook ini adalah React Hook for Axios, will support with server-side rendering ya. Jadi ini React Hook untuk Axios ya, jadi sangat mudah untuk digunakan karena ada fitur-fitur dari Axios itu sendiri ya. Di sini cara installnya karena dia dependencies ke Axios-nya, jadi langsung aja diinstal seperti ini ya. Axios Hook, langsung npm install. Intinya ini sih, di Go nanti kita akan membuat JWT ya. What is a JWT? JSON token ya, is a standar RFC ya. Jadi dia untuk security dari klien ke data source ya. Jadi ini tuh sebagai kunci mengakses data ya. Ya analoginya kayak kita mau naik KRL. Naik KRL kan kita harus ada tiket ya. Nah ini tuh tiketnya gitu untuk bisa mengakses semua fitur-fitur yang ada di database kalau di sini ya. Bagaimana cara web token yang bekerja? Host to JSON web token work. Cara kerjanya itu bisa digunakan untuk autorisasi, untuk keamanan gerbang ya, antara klien dengan data source lah kita katakan. Jadi kita butuh autorisasinya ya dari kliennya ini, siapa ini berhak untuk mengakses data ini gitu kan. Dan untuk pertukaran data juga tuh. Jadi klien butuh data, dia harus melampirkan JSON web tokennya seperti itu ya. Bagaimana strukturnya dari JWT ini? Nah, JWT ini distrukturi oleh header, payload, and signature ya. Jadi nanti tampilannya seperti ini. Jadi ada dipisah oleh dot ya. Jadi header, payload, and signature ya. Bagaimana cara JSON web token ini bekerja ya? Jadi seperti ini. Untuk agar klien bisa mengakses source untuk keamanan, dia harus melampirkan authorization-nya atau tokennya ya di sini ya, dengan skema bearer ya. Bearer standarnya JWT seperti itu, bearer. Jadi di header-nya sebelum request dia harus ditampilkan mana JWT-nya, jadi cek sama backend sehingga melampirkan diagram seperti ini ya. Jadi klien memberikan JWT-nya ya. Jadi klien request JWT, yaitu di situ kan ada header-nya, ada payload, dan dia di request ke backend, request JWT-nya ya. Oh aku minta JWT dong. Nah nanti backend cek di database ada nggak nih user. Kalau ada, oh ya udah saya bikinkan tiketnya nih, JWT-nya nih, dikasih ke klien. Nanti klien bisa digunakan untuk mengakses resource servernya ya. Tapi kalau di server ini tidak ada usernya ya, maka authorization ini gagal dan tiket pun nggak jadi, akhirnya klien nggak bisa mengakses data source ya. Jadi ini untuk keamanan bagus ya, sehingga klien-klien yang tidak terdaftar di database tidak akan bisa mengakses data dari aplikasi yang kita buat, seperti itu. Jadi selanjutnya kita let's go. Di sini saya sudah siapkan dua project ya. Di sini di kiri saya front end-nya menggunakan React dan di kanan saya back end-nya menggunakan Go ya.
asumsi kalian sudah install Node di laptop kalian masing-masing dan Go di laptop kalian itu untuk menjalankan Node itu untuk menjalankan front end-nya ya. Sini saya udah running keduanya. Saya listen front end-nya di port 8081 dan for backend-nya saya listen di port 8089 ya. Saya mungkin akan jelaskan dulu bagaimana aplikasi login and registration ini bekerja. Saya udah ada flow-nya di sini. Jadi di front end-nya nanti akan ada dua page utama yaitu user registration dan login registration. Nanti user akan melakukan post ke backend, post request ya. Nanti backend akan cek tersedia datanya atau enggak. Jika tidak tersedia maka dia melakukan registrasi dan save di database ya. Kita database-nya menggunakan Postgre ya. Nanti dia melakukan return. Setelah user terdaftar di Postgre-nya, maka user berhak melakukan login ya. Nanti user request login ke backend, nanti backend akan cek apakah user itu tersedia atau enggak. Jika tersedia, maka dia akan create JWT-nya ya dan melakukan return ke user login-nya ya, ke front end-nya. Nanti front end mendapatkan JWT dan JWT-nya ini disimpan di local storage nantinya ya. Setelah itu, front end berhak untuk mengakses beberapa resource yang memang memerlukan tiket JWT ini ya untuk aksesnya. Nanti dia lampirkan di header. Nanti backend akan cek apakah JWT-nya itu valid atau enggak. Jika itu valid, maka dia akan merespon front end tersebut ya dan memberikan datanya ya yang di request. Yang ingin saya sampaikan, kita menggunakan Postgre ya backend-nya. Jadi di sini kalian install dulu Postgre-nya mungkin di laptopnya dan kalian bisa create table. Di sini saya udah melakukan di backend ya. Saya membuat dua folder ya. Folder migration ini untuk meng-create database-nya ya. Di sini ada create untuk table yang akan kita gunakan ya. Di sini ada kolom ID, username, email, password, and token ya. Di sini kita akan save tokennya juga di database. Dan untuk web servernya kita udah akan menggunakan Nginx. Di sini saya config-nya sepertinya ya. Jadi kalian bisa install Nginx di lokal kalian. Nanti untuk config-nya seperti ini. Nginx-nya listen di port 8080 ya. Dia proxy ke front end-nya yang listen di port 8081. Jadi ketika hit 8080 maka dia bakal hit 81-nya. Dan untuk BE-nya kita kasih location /API ya. /API ini dia akan proxy ke 8089 yaitu backend-nya ya. Ini backend-nya jalan di 8089 ya. Oke, mungkin saya akan show dulu bagaimana tampilan backend front end-nya. Mungkin front end-nya seperti ini ya. Ada page login sama sign up ya, intinya ini ya. Login seperti ini dan sign up seperti ini. Ada kolom username, email, password, dan role ya. Di sini ada 3 role. Untuk database-nya kita bisa lihat juga di ini ya, di Beaver ya. Saya menggunakan di Beaver. Jadi saya select table-nya ya. Ini saya sudah create dan ada table-tablenya ya. Table-nya kosong. Artinya di sini belum ada user yang terdaftar ya. Saya akan coba daftarkan usernya. Saya daftarkan user dengan nama username Aditira misalnya. Aditira. Pas emailnya aditira@gmail.com dan passwordnya 1-8 aja ya. 1-8 dan role-nya kita kasih admin. Oke. Sebelum kita request, kita bisa pantau di inspect ya di browsernya. Jadi kita bisa pantau API-nya seperti apa ya. Kita sign up. Nah, ini kita sukses ya. Dia ngasih respon sukses dan dia udah berhasil post ya. Dengan respon sukses, registration sukses. Mungkin kita bisa cek dulu di database-nya apakah memang benar usernya ini sudah terdaftar. Kita refresh. Oke, sudah terdaftar dengan ID 5 ya. Dan username-nya Aditira dengan password-nya ini sudah terinskripsi ya. Sudah terinskripsi oleh backend-nya. Nanti saya tunjukkan inskripsinya di mana dan tokennya 0 ya. Nanti karena kita belum melakukan login dan roles-nya admin. Oke. Baik. Kita akan coba login ya menggunakan user Aditira dengan password 1-8 ya. 123456778 login. Oke. Nah, di sini berhasil login ya. Dan kita udah ada tokennya ya. Di sini udah di-save tokennya di front end ditampilkan dengan ID 5, email dan authorization-nya ya, admin ya. Di sini role-nya ya dan memunculkan 3 halaman ini ya, home, admin, board. Oke, kita cek karena setelah login front end ini nyimpen JWT-nya di local storage ya. Di sini ada local storage dari browsernya. Nah, ini ada beberapa ya local storage dan ini kita pakai dengan nama inisial ini ya, user ya. Nah, jadi di sini ada tokennya, email dengan ID 5 dan ini informasi dari tokennya ya. Kita save di local storage. Nah, jadi ini udah berhasil ya loginnya ya. Authorization-nya udah berhasil, si front end sudah mendapatkan tokennya ya. Oke, di home ini
Nah ini request, dia tanpa authorization ya, artinya emang si home ini nggak perlu authorization untuk mendapatkan respon user public. Tapi untuk admin dashboard ini nggak bisa kalau tanpa JWT ya, tokennya ya. Jadi pas dia login, nah dia request ini admin, nah dia melampirkan ininya, tokennya. Nah, baru dia malah berikan respon user admin. Jadi emang untuk ini diblok sama backendnya harus melampirkan JWT-nya ya. Kalau enggak ini nggak bakal dapat respon. Nah, ini bisa kita cek tokennya ini, informasi tokennya di situs resminya ini ya, di jwt.io ya. Di sini ada fitur debuggernya nih. Kita udah copy tadi di sini, udah copy tokennya. Lalu kita bisa cek di sini tokennya memiliki informasi apa aja. Nah, jadi terlihat tuh headernya tuh ternyata pakai informasi ini, dan payloadnya seperti ini. Ini informasi dari tokennya ya, ada informasi yang kita butuhkan, ada ID, username, email, admin ya. Jadi di token ini emang mewakili informasi usernya seperti itu. Nah, dan yang di bawah ini sign in-nya ya. Jadi seperti yang kita kemarin bahas ya, ada header, payload, dan signaturnya ya. Ini validasinya ya. Di sini biasanya dia ada expirednya nih. Saya set sejam sih. Jadi setelah sejam token ini udah nggak berlaku lagi, dan ini nama ininya ya, nama aplikasinya ya. Dari ini informasi dari backend kayak mungkin seperti itu di lokal kita ya, udah running well ya. Ini udah bisa running dan kita udah bisa register sama login. Mungkin saya lebih masuk ke dalam projectnya ya. Kita bedah projectnya. Di front end-nya, di awal kita melakukan registrasi kan tadi ya, ada komponen page-nya ya di sini ya, register.cs. Oke, kita perbesar dulu supaya jelas ya. Di register ini ada 3 field ya yang harus diisi ya. Fieldnya ada username, ada email, password, dan role ya. Ini kita udah buat fiturnya, dan apa, setelah kita tangkap gunakan state ya. Ini state-nya belum pakai hook ya. Untuk moderator ini, halaman moderator ini kita menggunakan Axios hook ya, hook Axios yang kemarin kita bahas. Dan untuk board user nanti kita gunakan React hook ya, dia untuk manajemen state-nya ya. Jadi dia menggunakan function, nggak perlu menggunakan kelas. Kalau tanpa hook dia harus menggunakan kelas untuk menginisialisasi state-nya. Mungkin seperti itu ya. Oke, baik, kembali ke topik. Di sini dia request ini ya, request email, dan nanti dia di post ke potensial register. Jadi dia ke sini, masuk ke out service ini ya. Di sini dia, ini lokal saya ya, IP lokal saya, dia nembak ke situ dan register. Nanti dia ngirim ini user, di hit ke sini parameternya user, email, password, role. Setelah base URL, dia di body-nya dilampirkan ini request. Oke. Nah, nanti backend-nya dia tangkap, karena kan tadi path-nya public sign up ya. Di sini di backend-nya ditangkap menggunakan ini sign up ya, sign up dia. Nah, di backend ini saya sudah secure ya dengan middleware-nya ini ya, ini JWT authorization ini ya. Di JWT authorization ini di backend-nya sudah membuat beberapa API ya. Nah, saya pisah menggunakan ini, misalnya ada public sama out ya. Jadi kalau public dia tanpa JWT pun boleh request. Ini buat sign in sama sign up ini boleh request tanpa token ya. Tapi kalau ada outnya dia harus menggunakan token ya. Jadi di sini sudah dilampirkan ininya ya, handlernya ya. Di contain ini jika dia mengandung public maka dia return ya, boleh request. Tapi kalau selain itu, if kan ini, selain itu dia harus melakukan authorization JWT, dia dicek signaturnya, terus user infonya apa. Nah, jika itu valid, ada handlernya ya di sini ya. Ini valid atau enggak, seperti itu ya. Kalau ini valid dia berhenti di sini ya, dan lain sebagainya. Di situ ada beberapa handler. Nah, nanti setelah itu sukses, misalnya authorization-nya, nanti dia akan dicek tuh, ada nggak di database existing. Kalau udah ada, dia nggak boleh. Jadi dia violate username already, udah ada. Begitupun email udah ada. Jika nggak ada, jika semuanya sudah diisi parameternya, maka dia boleh insert, dan user pun tersimpan. Seperti itu mungkin ya. Dan untuk loginnya, nah ini handle loginnya ya. Tadi path-nya public login ya. Dia melakukan post dengan requestnya user passwordnya. Nah, nanti di sini dicek tuh di database-nya ada atau enggak ya. Di sini check on DB ya. Jadi dia ada function lagi. Nah, untuk ceknya ada atau enggak. Jika ada,
oh ada nih ternyata di backend di database, oh berarti dia lempar lagi tuh di return ya false, dan ininya resultnya diambil dari database informasi ID, user, email, dan role ya, lalu dikirim lagi ke depan. Setelah ada baru dia membuatkan di backendnya ini membuatkan tokennya ya, jadi token. Oke deh, dan akhirnya dia update token di database-nya. Tadi kan kita save ya tokennya ya, jadi dia update tokennya. Oke, setelah diupdate disimpan, baru dia respon ke usernya, ini informasinya dan tokennya dikirim. Nah nanti di front endnya, ya, setelah dia request login, maka nah ini ya login dan dia mendapatkan respon. Nah respon ini ya state username, terus ini autentikasinya, terus ini requestnya. Kalau requestnya ini sukses ya, sukses kan, kalau error kesini ya. Kalau sukses dia di reload Windowsnya dan dia push ke profile, komponen profile. Dia push ke profile dan dia lalu masuk ke sini. Nah di profile dia melakukan state ya, ini tanpa hook juga, maaf. Nanti hooknya di ini ya, di moderator sama user, nanti kita perhatikan. Nah di sini dia udah save di lokal storage ya, di local storage. Nah nanti di usernya ya, di halaman usernya, ketika dia request user, halaman user, atau halaman moderator, atau halaman admin, nah dia harus melampirkan headernya, melampirkan tokennya ya. Ini dia ngambil ininya ya, tokennya dilampirkan di sini dengan mekanisme bearer. Nah nanti setelah itu baru dia bisa akses halaman ini ya. Mengenai React Hook, saya udah pisahkan menjadi 3 komponen, yaitu admin, moderator, user. Di sini kita bisa lihat perbandingannya ya. Yang admin ini tanpa hook, jadi dia harus menggunakan class, extend, terus dia membuat initial state seperti ini ya. Lebih panjang sih, dan harus memerlukan render function ini ya. Tapi kalau dengan yang board moderator ini menggunakan hook Axios ya. Jadi saya lampirkan di user service ya, di komponen user service. Simple, dia di dalam sini saya memanggil Axios, use Axios ya. Ini use Axios ini dari Axios hook ya. Jadi kita panggil config-nya seperti ini, dan dia return datanya ke sini, di return, dan akhirnya menghasilkan data yang di request ke backend. Kalau untuk yang board user ini saya menggunakan use state ya. Use state ini bawaan dari React Hook-nya, ini untuk manajemen state ya. Kalau request HTTP-nya masih menggunakan Axios, namun untuk manajemen state-nya ya, kita langsung seperti ini ya. Dia content, const content, set content. Jadi set kontennya pas dia dapat respon, baru dia dilempar kontennya ke di return ke HTML ya. Baik, untuk deploy kita akan coba deploy ke Google Cloud ya. Di sini saya sudah buatkan VM dengan OS-nya Ubuntu dengan IP static seperti ini, dan ini udah available SSH juga ya. Saya udah install di dalamnya itu Postgres sebagai database dan Nginx sebagai web servernya ya. Saya sudah SSH ke ini. Kita akan coba simpen file hasil build-nya di sini di root apps demo ya, path-nya. Sebelum itu mungkin kita bisa build dulu dengan perintah seperti ini ya. Kalau untuk React kita dengan perintah npm run script build ya. Nanti dia bakal otomatis membuat folder build seperti ini ya. Dan ini bisa langsung kita zip ya. Ini saya udah zip seluruh folder file ini, saya zip agar gampang untuk di-upload ke cloud ya. Backend saya jangan lupa environment-nya, set environment-nya, karena saya ini OS Windows dan cloud-nya itu Ubuntu. Jadi set dulu environment-nya ke arah Linux ya. Baru di go build agar outputnya itu binary bukan exe ya. Nah, kita udah dapat binary-nya. Setelah itu baru kita bisa upload ke sini ya, ke BE untuk binary BE-nya ya. Binary BE-nya kita bisa upload ke sini. Dan untuk FE-nya, zip-nya kita bisa langsung upload ke sini ya. Untuk zip-nya, upload zip-nya aja. Kita langsung taruh di sini ya. Oh, untuk FE-nya, kita untuk upload FE-nya, kita akan coba unzip FE-nya. Kita unzip dulu ya. Unzip, ada di folder root kan ya, zip root, terus apps demo terus nama zipnya, terus minde ya. Nah minde ini destination zipnya ya, kita unzip ke Nginx-nya ya, Nginx foldernya ya, etc Nginx HTML. Nah baik,
kita enter aja langsung. Nah, dan ini udah zip. Ini di HTML ini berarti udah teranzip frontend kita ya. Untuk backendnya kita harus executable dulu ya di backendnya ini supaya bisa di running di cloud-nya ya. Berarti kita gunakan perintah, kita mending masuk dulu ke ininya ya, di root nps terus demo terus b. Oke. Nah, ini kalau putih kayak gini berarti dia belum executable ya. Cara execute supaya ini berubah menjadi executable ya, kita gunakan perintah ini ya, chmod ya, chmod plus x ya. Ini standarnya Linux supaya binary bisa jadi executable. Nah, ini seperti ini, enter aja. Nah, baru ini file binary-nya udah executable, udah bisa running di Linux ya, dan kita jalankan di background-nya menggunakan nohab. Saya sudah ada history. Nah, ini dia, ada historinya. Lalu kita buatkan setelah kita running di .com ini backend go-nya, kita membuatkan file log-nya ya supaya gampang untuk kita maintenance nantinya, kita monitoring. Kita enter aja. Oke, nah, dia running di PID 617385 ya. Kita bisa cek PSAX untuk melihat apakah dia sudah running atau belum. Grab. Terus kita hit PID-nya ya, 617385. Oke, nah ini udah running ya, yang tira.com ini udah running, dan kita bisa tile minf lognya ya supaya bisa dimonitoring. Nah, ini udah running, berarti ini udah bisa kita hit cloud-nya ya, IP cloud-nya ya. Kita copy aja, copy. Nah, ini nginx-nya sama ya, running di port 8080 ya. Nah, ini udah historinya ternyata running. Oke. Nah, ini udah running, ini udah running well harusnya ya. Kita coba sign up dulu, kita coba, terus coba @gmail.com, passwordnya 12-8 ya, bisa ya. Usernya mungkin user saja ya, sign up. Oke, sukses. Nah, lalu bisa kita login ya menggunakan coba dan password 1-8. Jadi ini udah running di cloud ya dengan IP 34641842 dengan port 8080. Oke, mungkin seperti itu tutorial dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.